Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra, mahasiswi STKIP Andi Matapa Pangkep, jurusan Pendidikan Matematika. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang regresi ganda. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, sampai Xn dengan variabel dependen Y. Persamaan regresi linear berganda itu sebagai berikut. Y aksen sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah sampai Bn Xn. Y aksen itu sama dengan variabel dependen atau nilai yang diprediksikan. X1 dan X2 yaitu variabel independen, A itu konstanta atau nilai Y aksen apabila X1, X2 atau Xn sama dengan 0. B2 itu koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Sebelum kita melakukan analisis regresi multiplex atau regresi linear berganda, untuk uji hipotesis penelitian, maka ada beberapa asumsi atau prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi. Persyaratan atau asumsi ini dibuktikan melalui serangkaian uji asumsi klasik mencakup yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang keempat uji autokolerasi. Uji prasyarat yang pertama yaitu uji normalitas. Uji kenormalan berguna untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa ahli statistik, data yang jumlahnya lebih dari 30 atau N lebih besar 30 maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menguji kenormalan, yaitu goodness of fit, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, dan Shapiro-Wilk. Dan adapun data yang akan saya uji itu menggunakan Shapiro-Wilk. Tahap-tahap uji kenormalan menggunakan Shapiro-Wilk. Yang pertama itu menentukan hipotesis, yang kedua data diurutkan, yang ketiga menghitung uji statistik menggunakan rumus ini, yang keempat menghitung signifikansi uji, yang kelima itu bisa juga mencari luasan kurva normal dengan mentransformasi data ke dalam nilai Z menggunakan rumus yang ini. Uji yang kedua itu uji multikolinearitas. Adapun pengertiannya itu uji multikolinearitas berarti terjadi korelasi yang kuat, hampir sempurna antara variabel bebas. Tepatnya multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti, dan istilah kolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Adapun pengujian yang saya lakukan menggunakan multikolinearitas itu menggunakan pengujian manual VIF. Adapun pengujian manual VIF itu yang pertama hitung nilai korelasi antar variabel bebas atau R, kuadratkan nilai korelasi antar variabel bebas R bebas atau R pangkat 2, hitung nilai tolerans atau tol dengan rumus 1 dikurang R pangkat 2, hitung nilai VIF dengan rumus 1/tol. Jika VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinear.
Uji yang ketiga itu uji heteroskedastisitas. Adapun pengertiannya yaitu uji heteroskedastisitas berarti adanya varian dalam model yang tidak sama atau konstan. Penyebab variabel yang digunakan untuk memprediksi memiliki nilai yang sangat beragam sehingga menghasilkan nilai residu yang tidak konstan. Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan melakukan uji Gleicher. Langkah-langkah metode Gleicher. Langkah yang pertama itu regresikan variabel bebas X terhadap variabel tergantung Y. Hitung nilai prediksinya, hitung nilai residualnya, mutlakkan nilai residualnya, regresikan variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika signifikan, berarti terjadi gejala heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika tidak signifikan berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang keempat itu uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dan dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya, T dikurang 1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Uji-uji dalam pengujian autokorelasi ada 3 yang bisa kita gunakan, yaitu uji Darwin-Watson, uji Lagrange multiplier, dan uji Breusch-Godfrey. Dan adapun yang saya gunakan yaitu uji Darwin-Watson. Langkah-langkah uji Darwin-Watson yang pertama, regresikan variabel bebas X terhadap variabel tergantung Y. Yang kedua, hitung nilai prediksinya. Yang ketiga, hitung nilai residualnya. Yang keempat, kuadratkan nilai residualnya. Yang kelima, lakkan 1 nilai residualnya. 6, kurangkan nilai residual dengan lakkan 1 nilai residualnya. Yang ketujuh, masuk hasil perhitungan di atas masukkan ke dalam rumus Darwin-Watson. Adapun perhitungan uji regresi ganda secara manual, yaitu yang pertama, sebelum menguji regresi ganda secara manual, pertama-tama kita lakukan uji prasyarat. Adapun data mentahnya yaitu motivasi belajar X itu adalah variabel independen X1, minat X2, dan variabel dependennya Y-nya itu prestasi. Adapun uji prasyarat yang pertama yaitu uji normalitas. Kita akan menguji ketiga data ini, motivasi, minat, dan prestasi. Yang pertama kita lakukan, kita ambil hipotesis, tentukan hipotesisnya. Yang kedua, nilai alfanya. Kemudian kita masukkan rumus atau kita mencari nilai D-nya, yaitu menggunakan tabel berikut ini. XI-nya yaitu yang ini, kemudian dikurang X bar. Setelah itu XI dikurang X bar, kemudian dipangkat 2-kan, kemudian jumlah keseluruhan, dan inilah nilai D-nya. Kemudian AI itu kita ambil dari tabel Savie-Rouville. Kemudian XN dikurang I ditambah 1 dikurang XI itu diambil dari sini,
80 dikurang 60, 20, begitu pula dengan seterusnya. Kemudian yang ini kita AI dikali dengan XN dikurang I ditambah 1 dikurang XI. Nah, setelah itu jumlah keseluruhannya itu yang ini 23,8709. Kemudian kita hitung nilai T3-nya, yaitu seper D sigma K I sama dengan 1 AI X N dikurang I ditambah 1 dikurang XI pangkat 2. Dan nilainya tadi kita masukkan dan hasilnya 0,870. Derajat bebas dB itu N. Nilai tabel pada tabel Shapiro-Wilk dapat dilihat nilai alfa 0,10 sama dengan 0,883. Nilai alfa 0,50 itu 0,943. Daerah penolakan. Nilai T3 terletak di antara 0,883 dan 0,943 atau nilai P hitung terletak di antara 0,10 dan 0,50 yang di atas nilai alfa atau 0,05 berarti H0 diterima, HA ditolak. Jadi kesimpulannya itu sampel berdistribusi normal. Begitu pula dengan data selanjutnya itu tentang minat, sama pengerjaannya seperti tentang motivasi, seperti ini juga. Kemudian masukkan rumus, setelah itu kesimpulannya sampelnya juga berdistribusi normal. Kemudian data prestasi kita juga uji dan masukkan ke dalam tabel, dan kesimpulannya juga sampel berdistribusi normal. Karena semua data berdistribusi normal, maka asumsi atau prasyarat normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Adapun uji yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas dalam model regresi, maka dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tolerans dan variance inflating factor atau VIF. Dari data yang tadi itu minat, motivasi, minat, dan prestasi, kita masukkan ke dalam tabel, kemudian X1 kita pangkat 2-kan, X2 kita pangkat 2-kan, kemudian X1 dikali X2, kemudian X1 dikali Y, X2 dikali Y, dan Y pangkat 2. Menggunakan rumus R, Y, X1, X2, untuk R-nya sendiri itu XY. Kemudian kita masukkan nilainya dari tabel ini, kita masukkan nilainya ke dalam rumus. Jadi RYX1 itu hasilnya 0,021, RYX2 itu hasilnya 0,024, RX1, X2 itu hasilnya 0,778. Setelah didapat nilai dari ini, kemudian kita cari lagi nilai R. Nah, untuk nilai RY, X1, X2 itu menghasilkan 0,0242. Jadi, korelasi X1, X2 atau R sama dengan 0,024. Untuk R pangkat 2, kita R-nya ini kita pangkat 2-kan menghasilkan 0,0057. Kemudian, untuk nilai tolnya itu 0,9943 itu berasal dari 1 dikurang R pangkat 2 menghasilkan 0,9943. Untuk VIF nilainya 1,00057.
itu dihasilkan dari 1 per tol, menghasilkan 1,0057. Karena nilai VEF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Uji selanjutnya itu uji heteroskedastisitas. Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan melakukan uji Gleiser. Untuk melakukan uji Gleiser, kita menggunakan tabel. Yang pertama itu ada X1, X2, Y prediksi, residual, dan mutlak residual. Y prediksi itu didapat dari rumus Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 sehingga menghasilkan nilai Y prediksi ini. Untuk mendapatkan nilai residualnya, kita bisa menggunakan aplikasi Excel. Setelah itu kita nilai residualnya ini kita mutlakkan, misalkan minus berubah menjadi positif, positif tetap menjadi positif. Hasil nilai regresi variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Untuk mendapatkan tabel ini, kita gunakan aplikasi Excel. X1 signifikan karena nilai p-value itu kurang dari 0,05. X1-nya itu ini kurang dari 0,05. Untuk X2-nya yang ini itu juga kurang dari 0,05 sehingga keduanya itu terjadi gejala heteroskedastisitas. Karena kedua nilainya itu di bawah 0,05 yang berarti ada gejala atau H0-nya ditolak, maka solusi yang bisa dijadikan alternatif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan gambar scatter plot, uji Rand-Spearman, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian, misal LEN, log10, lag, dan lain-lain. Melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka kita boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Karena ada gejala heteroskedastisitas, maka dilakukan uji heteroskedastisitas dengan gambar scatter plot. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita input datanya, kemudian kita pilih linear regression, kemudian kita input variable dependent, kemudian independent. Setelah itu pilih statistik, kemudian pilih Shreds dan spread, kemudian continue, maka menghasilkan tabel seperti ini, itu scatter plot. Berdasarkan output scatter plot di atas, diketahui bahwa titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Titik tidak mengumpul hanya di atas dan di bawah saja. Penyebaran titik tidak dapat membentuk pola bergelombang, melebar kemudian menyempit, dan melebar kembali. Penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi. Yang keempat, uji autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi seperti uji Darwin-Watson, uji Lagrange multiplier atau LM test, uji Breusch-Godfrey, dan uji
rantes. Adapun uji yang saya gunakan adalah dengan uji Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson-nya itu kita masukkan data ke dalam tabel X1, X2, Y, kemudian kita cari nilai prediksinya menggunakan rumus yang ini. Kemudian nilai E pangkat 2, T dikurang 1, E dikurang T dikurang 1, kemudian ini kita pangkat 2-kan. Adapun nilai ET-nya tadi itu kita diambil dari Y dikurang Y prediksi atau 80 dikurang 83,59 menghasilkan min 3,59. Begitu pula selanjutnya. Kemudian E pangkat 2 itu kita tinggal mempangkat 2-kan nilai E yaitu min 3,59 menghasilkan 12,881. Untuk E dikurang T1 itu adalah E mundur 1 periode. Jadi T dikurang 1 itu mundur 1 periode. Jadi di sini nilainya ini ke sini, ini di sini, ini di sini, begitu pula selanjutnya. Kemudian E-nya itu dikurang dengan nilai ini. Nah, seperti ini, E dikurang T dikurang 1. E-nya itu min 1,275 dikurang min 3,59 menghasilkan 2,315. Setelah itu kita kuadratkan, menghasilkan 5,35925. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam rumus DW. Rumus DW itu sigma E dikurang T dikurang 1 pangkat 2 per sigma E pangkat 2. Nilai sigma ini itu nilainya 413,6608 per nilai sigma E pangkat 2 itu 238,519. Kemudian dibagi menghasilkan 1,733977. Berdasarkan perhitungan secara manual diketahui nilai Darwin-Watson D adalah sebesar 1,7339. Selanjutnya kita akan bandingkan dengan tabel Darwin-Watson pada signifikansi 5% dengan rumus KN. Adapun jumlah variabel independen adalah 2 atau K sama dengan 2, sementara jumlah sampel adalah N sama dengan 12, maka Kn sama dengan 12. Angka ini kita lihat pada distribusi nilai tabel Darwin-Watson, maka ditemukan nilai DL sama dengan 0,8122 dan DU sama dengan 1,5794. Ini dia tabel Darwin-Watson-nya. K-nya 2, DL-nya 12, maka DL-nya 0,8122, DU-nya 1,5794. Nilai Darwin-Watson D sebesar 1,7339 lebih besar dari batas atas DU yakni 1,5794 dan kurang dari 4 dikurang DU sama dengan 4 dikurang 1,5794 sama dengan 2,2661. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Darwin-Watson di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala atau korelasi. Dengan demikian, maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian di atas dapat dilakukan atau dilanjutkan. Setelah uji prasyarat keempat-empatnya sudah terpenuhi, sekarang waktunya kita menghitung regresi ganda. Pertama-tama kita masukkan ke dalam tabel nilai X1, X2, dan Y. Kemudian X1 kita pangkat 2-kan, X2 kita pangkat 2-kan, kemudian X1 dikali X2, X1 dikali Y,
Setelah uji prasyarat keempat-empatnya sudah terpenuhi, maka selanjutnya kita akan melakukan perhitungan regresi ganda. Pertama-tama, kita buat tabel seperti ini, kemudian kita masukkan nilai X1, X2, dan Y. Setelah itu, kita pangkat duakan X1-nya, kemudian X2-nya kita pangkat duakan, kemudian X1 dikali X2, X1 dikali XY, X2 dikali Y, kemudian Y dipangkat duakan. Nah, setelah itu kita cari nilai X1 pangkat 2 dengan rumus X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 dalam kurung pangkat 2 per N. Nah, X1 pangkat 2 itu, sigma X1 pangkat 2 itu kan yang ini, nilainya yang ini, dikurang X1 pangkat 2 itu menghasilkan 717409 per sampelnya itu ada N, jadi di sini sampelnya itu ada 12, N-nya itu 12, jadi kita bagi sehingga menghasilkan seperti ini. Begitu pula dengan selanjutnya kita substitusi nilainya ke dalam rumus yang ini, didapat hasilnya. Setelah itu kita cari nilai B1 menggunakan rumus sigma X pangkat X2 pangkat 2 dikali sigma X1Y dikurang sigma X2Y dikali X1 dikali X2 per X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 dikali X2 pangkat 2. Kemudian kita substitusi nilainya menghasilkan 0,192. Begitu pula dengan B2, rumusnya yang ini, kemudian kita substitusi menghasilkan 0,887. Adapun alfanya, rumusnya itu sigma Y dikurang B1 dikali sigma X1 dikurang B2 dikali sigma X2 per N. Kita substitusi nilainya dan hasilnya 2,665. Setelah didapat B1, B2, dan alfa, kita masukkan ke dalam persamaan Y. Y sama dengan 2,665 ditambah 0,192 X1 ditambah 0,887 X2. Nah, kemudian kita membandingkan F hitung dan F tabel. Sebelum itu kita cari nilai korelasi ganda. Adapun rumus korelasi ganda itu R X1 X2Y sama dengan akar B1 sigma X1Y ditambah B sigma X2Y per sigma Y pangkat 2. Nah, hasilnya 0,0061. Nah, setelah itu kita cari F hitung menggunakan rumus R pangkat 2 dalam kurun N dikurang M dikurang 1 per M dalam kurun 1 dikurang R pangkat 2. Hasilnya min 6,16. Dengan taraf signifikan 0,05, dengan taraf pembilang horizontal M sama dengan 2, dengan taraf penyebut vertikal sama dengan 9. Dan F tabelnya itu 4,26. Adapun kaidah pengujian signifikansi. Yang pertama, jika F hitung lebih besar F tabel, maka H0 ditolak, artinya signifikan. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima, artinya tidak signifikan. Nah, karena F hitung kurang dari F tabel sama dengan min 6,16 kurang dari 4,26, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Jadi artinya tidak signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara motivasi minat belajar
terhadap prestasi belajar matematika itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, demikianlah persentase saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.